Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sadila Aulia dengan NPM 19.478, saya dari kelas D. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Saim Aksimuddin SHMH selaku dosen pembimbing kami di kelas D, mata kuliah Hukum Agraria dalam Perkembangan. Dengan ini, saya akan membahas mengenai sejarah hukum agraria. Next. Nah, sejarah hukum agraria ini, dari segi berlakunya hukum agraria di Indonesia, dapat dibagi menjadi dua bagian, teman-teman. Nah, hukum yang pertama itu ada hukum agraria kolonial yang berlaku sebelum Indonesia merdeka, bahkan berlaku sebelum diundangkannya UU PA, yaitu pada tanggal 24 tahun 1996 pada bulan Desember ini. Dan yang kedua ada hukum agraria nasional yang berlaku setelah diundangkannya UPA. Next. Nah, sejarah hukum agraria ini pada masa sebelum 1870 ada VOC, ada data 1801, ada TS, Raffles, dan Van den Bosch. Nah, sejarah hukum agraria ini juga pada masa sesudah tahun 1870 itu ada agraris atau AW. Terbentuknya AW ini merupakan upaya desakan dari para kalangan teman. Nah, lanjut. Nah, sejarah hukum agraria. Penguasa yang keberhasilannya usaha mengalami kelebihan modal karenanya memerlukan bidang usaha untuk menginvestasikannya seperti sebelumnya atau agraris wave ini yang pertama memperhatikan perusahaan dengan modal besar, yang kedua melindungi hak-hak rakyat kecil. Nah, ketentuan awal juga diatur lebih lanjut dalam agraris dispute atau AB. Nah, sejarah sulit atau AB ini terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama pasal 1 sampai 7 tentang hak atas tanah. Nah, akan saya bacakan mengenai pasal 1. Nah, pasal 1 yaitu seluruh wilayah Indonesia, ayat 1 yaitu seluruh wilayah Indonesia adalah ketentuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat 2, seluruh bumi, air, dan lahan angkasa termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa. Dan hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2. Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Nah, teman-teman bisa baca sendiri mengenai pasal 1 sampai 7 ini tentang hak atas tanah. 26 tentang perampasan tanah, yang ketiga ada pasal 19 sampai 20 tentang peraturan campuran. Domain clearing, pernyataan domain membuat peraturan bahwa berhak memberi tanah pada pihak lain adalah pemerintah yang membagi, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak pendukung bumi putra. Nah, 2 domain atau tanah negara tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya adalah hak penduduk maupun desa. Next. Nah, Eropa Ordonansi, pemberian hak ERPA kepada para pengusaha diatur dalam Ordonansi 1 daerah Jawa dan Madura. Nah, yang kedua ada luar Jawa dan Madura. Yang ketiga ada daerah Swapraja, luar Jawa dan Madura. Eigendom adalah suatu hak yang bertujuan untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia atau pribumi suatu hak yang kuat atas sebidang tanah agraris eigendom. Ini dapat praktik untuk membedakan haknya agraris eigendom. Ini sebetulnya bertujuan untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia asli dengan semata hak yang tua, yang pasti karena terdaftar dan haknya dapat dibebangi dengan hipotek. Tetapi dalam prakteknya, kesempatan untuk menggantikan hak milik dengan menjadi agraris eigendom ini tidak banyak digunakan. Nah, hukum tanah perdata kitab undang-undang hukum terdapat dualisme hukum agraria antara lain hukum nasional dan hukum adat perihal. Peraturan hukum yang mengatur tentang hukum agraria dalam KUH perdatanya ada buku 2 KUHP Perdata selama menyangkut tentang bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, selanjutnya buku 2 KUH Perdata ini selama menyangkut tentang bumi, air, dan ruang angkasa. Pertama ada tanah eigendom, yaitu suatu hak atas tanah yang pemiliknya mempunyai kekuatan hak atas tanah tersebut.
Yang kedua, tanah hak ofisial, yaitu suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki sesuatu yang di atas tanah itu dan pihak lain yang dapat terbentuk rumah dan bangunan tanaman yang dan seharusnya di sampingnya hak ofisial tersebut memberikan wewenang terhadap benda-benda tersebut pada pemegangnya, yaitu diberikan wewenang kewenangan. Jadi yang A membedakan kewenangan benda yang menjadi hak pada pihak lain, yang B dapat dijadikan jaminan hutang, C dapat diwariskan hutang dengan catatan opsional tersebut belum habis waktunya menurut perjanjian yang telah ditetapkan sama. 3. Tanah hak RK itu tanah untuk dapat diusahakan atau mengolah tanah orang lalu dan menarik atau hasil yang sebanyak-banyaknya dari tanah tersebut. Kewenangan pemegang hak R ini hampir sama dengan kewenangan hak ofisial. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak orang mengenai itu atau salah dalam penulisan. Mohon maaf. Sekian. Bilang Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum.